yang memiliki doktrin keras, kaku, baku. Doktrin utamanya mereka dua. Yang pertama itu menghalalkan darah selain golongan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, menghalalkan harta selain golongan mereka. Jadi dari doktrin ini sebenarnya sangat keras, sangat keras. Dimana kalau bukan golongan mereka, halal darahnya, halal hartanya. Sima, kemudian ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Nah, saya sebutkan doktrin-doktrin besarnya dari mereka. Misalnya pertama Mu'tazilah, kita tadi singgung di awal. Mu'tazilah ini dikenal dengan aliran rasionalis. Jadi yang menjadi titik poin mereka adalah ketika akal mereka gunakan lebih utama daripada Al-Quran dan Hadis. Ini doktrin utama dari Mu'tazilah. Logika, rasionalis dalam Islam. Itu untuk Mu'tazilah. Kemudian Jasimiyah ini adalah aliran di dalam Islam di mana menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki jisim, memiliki bentuk, memiliki tangan, memiliki kepala, memiliki kaki, singgasana. Ya, jadi ini aliran Jasimiyah. Kemudian aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini memiliki doktrin utama bahwa manusia, makhluk itu memiliki kekuasaan yang dimiliki mereka sendiri. Seperti apa itu? Misalnya begini, kenapa menjadi kaya? Karena saya sendiri yang berusaha, saya sendiri yang rajin berusaha bangun pagi sampai malam baru pulang untuk usaha, lalu kemudian saya jadi kaya raya. Dia menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membuat dirinya sendiri kaya. Jadi Qadariyah ini menjadi kontradiktif dengan Jabariyah. Jabariyah ini adalah aliran yang memiliki doktrin utama bahwa manusia, makhluk ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jadi pasrah, sama sekali pasrah. Itu yang Jabariyah. Yang pasrah itu Jabariyah. Kalau Qadariyah itu kebalikannya. Qadariyah tadi menyatakan bahwa makhluk mempunyai kekuatan. Jabariyah itu kebalikannya. Jabariyah mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai daya upaya, semuanya murni Allah Ta'ala. Nah, gimana kesalahannya? Misalnya begini. Kenapa tadi malam mencuri? Karena ditakdirkan oleh Allah mencuri. Nah, seperti itu. Jadi dia memulaikan kepada Allah Ta'ala bahwa dia tidak mempunyai kekuatan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah di mana posisinya? Jadi di tengah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Jadi tidak ke Qadariyah, tidak ke Jabariyah. Dan posisinya di dalam konsep Islam ya, Qadariyah itu letaknya di luar sebagai bentuk ikhtiar, di mana kita berusaha semaksimal mungkin secara fisikly, kita dituntut secara zahir untuk berusaha semaksimal mungkin sekuat daya upaya kita. Kemudian tawakal kita, konsep tawakal kita di dalam hati, kita kembalikan bahwa semua ini adalah hasil atau semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah antara Qadariyah dengan Jabariyah. Seimbang ya boleh, jadi kita sebagai manusia berusaha untuk hasil kita serahkan kepada. Ya, itu ada konsep ikhtiar dan konsep tawakal. Mungkin sekarang ya guru mungkin di mana-mana minta dalil nih. Iya. Mungkin Mujassimah nih guru. Tadi disebutkan kan kalau Mujassimah sama Mu'tazilah itu menekankan pada prinsip akal. Iya. Yang mana itu membatalkan di nakal ya guru. Iya. Mungkin prinsip yang diterapkan menggunakan akal, mengatakan Allah tadi berwujud, Allah bertempat, dan mungkin dalil Al-Quran yang dilanggar dan mengatakan Allah bertempat dan Allah berwujud itu tadi apa guru yang kontradiktif ibaratnya antara dari dalil akal dengan dalil nakal. Oh iya. Jadi awal mereka kekeliruannya adalah tidak berimbang dalam memahami Al-Quran. Misalnya begini ya, ada sebuah ayat yang menjadi dasar dari orang-orang Mujassimah ya, Mujassimah itu misalnya mengatakan ada ayat Quran
yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Menjadi kontradiktif adalah yadullah dalam Al-Quran tersebut tidak bisa dipahami secara letterlek ayat Al-Quran. Jadi tidak bisa murni kita mengatakan yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah berada di tangan-tangan mereka. Kalau mengartikan secara literasinya, cuma literasinya inilah yang menyebabkan aliran Mujasimah mengatakan Tuhan memiliki tangan. Nah, kenapa? Karena dalam ayat Quran tersebut tangan Allah berada di tangan-tangan mereka. Nah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ayat tersebut mengikatinya dengan yadullah diartikan dengan qudratullah. Kekuasaan Allah, kudrat Allah itu meliputi dari semua kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, kelihatan perbedaannya ya. Nah, itu untuk Mujasimah. Begitu juga dengan Mu'tazilah. Jadi awalnya tidak berimbang di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mujasimah ini mengatakan Allah berwujud ya gitu. Ya, berwujud, ada bendanya. Kalau kita dulu sempat alhamdulillah pernah belajar di pusat di Al-Bushra di sini tempat anak saya ngaji. Nah itu kita ingat bahwa di sifat 20 yang keempat ya guru. Iya. Kita disebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama sesuatu berarti. Jadi di sini kita sebagai manusia tentu tidak bisa menjangkau seperti apa wujud Allah dengan akal kita yang betul sekali. Oke, nah mungkin Mu'tazilah tadi guru yang mengatakan Allah bertempat di atas sesuatu. Jadi Mu'tazilah ini aliran rasional yang menggunakan akal, di mana dia mengatakan bahwa kalau sesuatu tidak masuk akal itu tidak ada. Jadi alam-alam malakut mereka tidak mengakui. Karena apa? Karena di luar akal mereka. Berarti tidak ada rukun iman selengkap kita ya guru? Iya itu. Nah, jadi tapi perlu kita pahami begini Mas ya. Aliran ini ada yang bentuknya konkret sampai sekarang dalam bentuk terorganisir, ada yang bentuk alirannya ini aliran pemikiran. Ini berbeda ya. Ini berbeda. Nah, jadi ada yang bentuknya aliran pemikiran, ada yang bentuknya aliran organisasi. Ini beda ya. Nah, ini menarik sekali sebenarnya nih kalau kita jelaskan lebih jauh ini. Kita boleh lebih jauh lagi ya. Oke, silakan kita. Nah, ini lebih mengenal karena kita berada di akhir zaman yang banyak sekali pemahaman. Tadi saya tuntaskan yang Mu'tazilah dulu ya. Karena mereka menggunakan akal, lalu mereka mengatakan kalau Tuhan tidak mempunyai tempat, lantas di mana? Nah, karena di luar akal mereka. Nah, itu sudah selesai ya. Kemudian ada yang saya sebutkan tadi, ada aliran pemikiran dan ada yang bentuknya aliran organisasi. Aliran pemikiran ini tidak ada bentuknya secara zahir, jasadnya tidak ada. Yang ada hanya doktrin-doktrin yang dijelaskan secara tertulis, secara lisan, dari mulut ke mulut, dari pengajian-pengajian mereka. Bentuknya adalah aliran pemikiran. Jadi bisa jadi organisasinya sama, visinya sama, tetapi pemikirannya berbeda-beda. Di Indonesia, ini yang menarik. Di Indonesia, di era Soeharto, kita berbicara Indonesia sekarang ya. Nah, nanti kita kaitkan dengan radikalisme dan kita tegaskan terakhir bahwa radikalisme bukan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua paham ya. Jadi kalau ada yang doktrin-doktrin radikal, jihad sembarangan, itu bukan ajaran Islam. Jadi kita bisa membentengi masyarakat. Iya, bisa kita edukasi ke masyarakat supaya kita sama-sama paham. Nah, di Indonesia, di era Soeharto, keadaan pemikiran atau aliran pemikiran di Indonesia ini relatif kondusif. Jadi tidak terlalu macam-macam. Kenapa demikian?
karena oleh rezim Soeharto maaf saya batuk. Karena di rezim Soeharto itu semua dibatasi, tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa mengadakan perkumpulan secara luasa, semuanya dibatasi. Kemudian kondisi keilmuan, kondisi pemikiran Islam itu seperti ruangan pengap. Ruangan pengap, tidak ada kipas angin, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Ketika itu pengap, luar biasa pengap. Karena semua dibatasi oleh era Soeharto. Dalam pengawasan semuanya. Dalam pengawasan semuanya. Kita ingat ya dulu di guru di keraton semua pernah diawasi oleh pemerintah. Nah, kemudian era Soeharto tumbang, diganti dengan reformasi. Reformasi itu kalau saya analogikan itu seperti ruangan yang semuanya dibuka. Jadi kalau sebelumnya pengap, akhirnya ini semuanya dibuka. Udara bebas. Udara bebas. Pintunya dibuka, jendela dibuka, ventilasi dibuka, kipas angin, AC dinyalakan semua. Jadi kebebasan. Jalur kebebasan. Nah ini mulainya. Ini mulainya. Kalau kita perhatikan ya, katakan yang bentuknya aliran organisasi itu muncul ketika itu. Misalnya bibit-bibit Hizbut Tahrir yang sekarang dia larang di Indonesia kan, itu awalnya dari sana. Fase akhir 80-an, awal 90-an sampai menjelang 2000 awal, itulah fase berkembangnya aliran tersebut. Oke, jadi sebelum fase itu hanya dalam bentuk pemikiran ya? Iya, masih belum terorganisasi. Iya, masih belum komisi. Nah, ketika era reformasi tersebut, karena semua tidak terkontrol lagi, akhirnya semuanya masuk. Semua aliran di dunia Islam yang di Timur Tengah itu diimpor semua. Diimpor semua. Jadi tidak tersaring ya? Tidak tersaring sama sekali. Tidak terkendali. Ini terbukti ya, Hizbut Tahrir masuk. Syiah leluasa, Hizbullah, kemudian ada yang di Mesir itu Yusuf Qaradawi, saya lupa ya. Nanti kita pokoknya itu ya, semuanya masuk ke Indonesia. Oke, jadi